lemas, keringetan, perutnya sakit, yang seperti sudah tidak berdaya. Setelah saya coba untuk mengendari kendaraan saya, setibanya sampai di rumah, itu memang benar-benar tak terkendali ya. Saya tidak bisa mengendalikan badan saya. Kemudian apa yang terjadi, saya langsung muntah-muntah ya. Langsung muntah-muntah yang gak karuan, itu banyak sekali. Sampai badan ini merasa lemas, keringetan ya. Terus perutnya sakit, kemudian seperti sudah tidak berdaya, dan di rumah tidak ada yang mengerti saya kenapa. Kemudian saya merasa kenapa ya saya ini. Setelahnya saya agak sedikit lupa cerita itu, karena mungkin sudah campur aduk lah pikirannya pada saat itu ya, karena baru sekali-kalinya itu saya merasakan hal yang seperti itu. Saya mencoba segala cara ya, mengambil garam dikit dimasukkan di bawah lidah, tapi tidak terjadi hal yang membuat saya menjadi lebih seger gitu. Kemudian diminumkan dengan air hangat. Nah itu belum minum obat apa-apa, nggak langsung ke dokter, ya hanya berusaha untuk supaya pulih. Saya merasakan saya butuh istirahat. Makan tidak bisa banyak ya, karena memang perutnya sakit sekali. Kemudian istirahat selama kurang lebih 2 hari atau 3 hari. Setelah itu saya merasa siuman. Saya merasakan siuman, lalu bisa melakukan aktivitas kembali seperti biasa. Saya bisa antar istri saya kerja, karena sudah merasa sehat, merasa badannya enak ya, jadi lupa. Karena memang gimana ya, sudah merasa sehat lah ya, seperti biasa ya. Jadi nggak ada kepikiran untuk menantang makanan, minuman ya, itu nggak kepikiran sama sekali. Kemudian saya menuju ke lokasi tempat saya kerja yang lumayan cukup jauh ya dari tempat tinggal saya. Di saat itu dalam perjalanan saya biasa aja, nggak apa-apa, nggak merasakan hal yang aneh. Nah di saat mendekati tempat kerja saya dalam keadaan terik, kemudian berkeringat, saya pikir normal. Setelah sampai di sana, seperti biasa yang saya lakukan adalah mencari satu tempat yang untuk bisa bersantai. Nah di situ saya pesan kopi susu favorit saya. Saya pada saat meminumnya nggak terjadi apa-apa, biasa saja. Kemudian saya menuju ruangan kerja, lalu saya menunggu. Berhubung aktivitas saya adalah mengajar ya di satu univ yang ada di Jakarta. Saya menunggu waktu untuk masuk ke dalam kelas. Saya ini duduk, saya ini adalah AC dalam keadaan hidup. Saya
merasakan tiba-tiba lemas seperti handphone yang kehabisan batu baterai. Di situ saya udah mulai merasakan gelisah. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Saya belum yakin kalau saya ini sakit. Di situ suasananya saya udah nggak karuan tuh ya, katanya kenapa nih saya. Di situ saya merasa bener-bener untuk berdiri aja sebenarnya susah ya, cuma saya coba paksa gitu. Karena waktu kelasnya sudah mau dimulai, waduh, saya ngeliat jam, saya merasa saya nggak bisa masuk nih dalam kelas, saya nggak bisa melakukan aktivitas nih. Kemudian dihampiri teman saya, rekan kerja ya. Beliau juga agak kaget nih melihat saya, kenapa tiba-tiba kamu seperti ini gitu. Saya langsung tuh dibuatkan teh ya, teh hangat manis. Kemudian mungkin saya masuk angin ya, saya minum tolak angin. Kemudian dari situ mungkin perut saya kosong gitu ya, padahal tadi saya pun juga sudah sarapan sebelum berangkat. Lalu akhirnya saya diberikan roti ya, karena memang nggak tahu apa-apa gitu. Ya udah, saya coba makan roti itu, minum teh dan minum tolak angin. Saya pikir itu langkah pertama ya untuk mengantisipasi supaya saya tidak akan terjadi kenapa-napa di sana. Saya sudah mengkonsumsinya semuanya. Saya coba tunggu akan terjadi perubahan atau tidak. Saya mencoba menunggu sekitar 1 jam atau 2 jam kurang lebih lah. Setelah saya menunggu, ternyata saya tidak ada perubahan, tapi semakin menjadi. Terus sebelum ada rencana ke klinik, ayo saya diizinkan untuk kembali ke rumah ya. Tapi menurut saya karena lokasinya cukup jauh gitu ya, dan lalu lintasnya padat, saya kira saya nggak sanggup gitu. Dan pada akhirnya saya ke klinik. Menuju ke klinik tersebut aja saya jalan dari gedung saya bekerja, saya seperti gimana ya, melangkahkan kaki aja agak susah gitu, susah banget. Saya semakin kacau, kemudian sakit apa nih ya, karena saya nggak tahu. Kemudian pas sampai di klinik, saya diperiksa. Yang memeriksa saya ini mengatakan kalau saya masih asam lambung nih, karena belum sarapan ya tadi, dan diminumkan kopi nih gitu ya, menurut yang mereka. Dan memang itu yang saya lakukan ya, tapi saya sudah sarapan, bedanya seperti itu. Saya menunggu dan diberikan obat untuk asam lambung, ternyata tidak bekerja. Yang meriksa saya pun juga agak kebingungannya, Pak, kalau sudah melewati sekitar 2 jam dan tidak ada efeknya, mungkin Bapak bisa langsung dilarikan ke UGD saja gitu, untuk diperiksa kembali. Di situ saya semakin bingung, dan saya coba berusaha untuk saya nggak kenapa-napa, padahal sudah jelas, tenaga saya sudah habis. Itu saya mencoba untuk menunggu supaya obat ini bereaksi, supaya saya bisa kembali pulang. Ternyata nggak bisa juga setelah melewati beberapa jam. Nah, kalau seandainya saya masuk ke dalam UGD di wilayah sana, yang ada dalam pikiran saya ini sendiri ya, paling didampingi dengan rekan kerja saya. Karena waktu sudah semakin sore dan lalu lintas semakin padat, saya sudah merasa pasrah ya. Apa yang harus saya lakukan?
Tapi nggak mungkin juga saya harus stay di sana. Lalu saya coba menghubungi rekan, siapa ini yang bisa bantu saya, paling tidak mendampingi saya untuk kembali ke rumah. Akhirnya saya coba menghubungi saudara kandung saya, karena berhubung lokasi kerjanya tidak jauh dari, ya setengah perjalanan menuju ke tempat saya kerja. Situ pas kebetulan bisa. Kemudian di dalam perjalanan itu yang saya rasakan semakin nggak karuan ya. Kemudian saya minta beberapa kali berhenti untuk mengurangi rasa sakit, karena memang benar berasa sakit sekali, karena perjalanan cukup jauh dan macet. Saya pun merasa sudah tidak bertenaga lagi saat sudah mendekati tempat tinggal saya. Saya merasa sudah, gak mungkin nih kalau balik ke rumah. Saya juga nggak bisa mengatasi ya, apalagi mungkin orang yang ada di rumah pun juga akan merasa kebingungan, dan otomatis pasti saya akan dilarikan ke rumah sakit atau klinik terdekat kembali. Ya karena saya melihat kondisi seperti itu, saya coba minta diantarkan ke UGD. Pas kebetulan UGD-nya tidak ramai. Ke sana lalu saya diimpus, kembalilah saya ke rumah itu di tengah malam. Setelah sampai di rumah, mungkin efek dari infusannya bekerja sehingga saya merasa punya tenaga, lalu dibekali dengan obat lagi untuk asam lambung yang jam 3 pagi kalau tidak salah. Itu tiba-tiba saya terbangun dan memuntahkan semua isi yang ada dalam perut saya. Saya istirahat kembali. Beberapa kali saya merasa tidak bertenaga. Dari situ mulai merasakan yang namanya nafas yang sesak, tidur tidak tenang, kemudian berbagai macam hal yang dirasakan.